Halo para penggiat K3, ketemu lagi nih sama Kak Cideni nih. Nah, hari ini luar biasa, Kak Cideni dan tim itu melakukan perjalanan lumayan ya teman-teman ya. Kita ada di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Ini teman-teman semua sudah melihat nih narasumber kita hari ini. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan K3. Oke? Lalu kita coba perkenalkan terlebih dahulu. Siapa sih nih yang di samping Kak Cideni ini? Oke, silakan. Pak Reza. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reza. Kebetulan saya asli Tegal, dan saya saat ini tinggal di Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saat ini saya kerja di PT Jakarta Propertindo, yang tadi mungkin sempat disampaikan Pak Denny, sebagai manajer untuk divisi manajemen mutu dan K3. Pak Reza ini kan sekarang sudah bekerja, tapi sebelumnya Pak Reza tuh kerja di mana sih sebenarnya? Kan sekarang udah jadi HSE manager nih ya kan. Nah, dulu kisahnya tuh kayak gimana Pak supaya bisa menjadi orang K3 yang profesional saat ini ya? Silakan Pak. Oke, mungkin cerita mengenai pengalaman pekerjaan ya, terutama yang sebelumnya. Saya pertama bekerja itu di tahun 2013. Kebetulan saat itu baru lulus, saya sekitar bulan Januari ya. Bulan Januari saya lulus. Alhamdulillah nggak ada masa tunggu memang. Ketika lulus langsung di hire oleh salah satu BUMN, sebut saja BUMN dengan plat biru gitu ya, yang logonya warna biru. Saya langsung terjun di bidang konstruksi memang, karena memang takdirnya di sana. Beberapa proyek saya sudah ikuti kalau bersama dengan perusahaan tersebut, mulai dari pertama kali di Surabaya ada 2 proyek, Pasar Turi dengan Tunjungan Plaza, kemudian sempat ke Jember, stadion Jember, kemudian dari Jember saya langsung ke Papua di Timika. Jauh ya. Jadi salah satu stadion yang digunakan di PON 2020 ini untuk olahraga basket, kemudian atletik ya. Kemudian nanti dari Jakarta saya sempat menjadi salah satu karyawan di kontraktor tambang. Di PT Freeport Indonesia, dan di situ saya juga banyak belajar sistem, belajar banyak mengenai prosedur, mengenai standar-standar safety juga. Nah, kemudian karena ada satu alasan gitu ya, sehingga saya harus pindah ke ibu kota. Saya sempat mengerjakan beberapa proyek. Waktu ke Jakarta saya balik lagi dari kontraktor ke subkon nih. Subkon lagi. Jadi officer lagi. Di sana sudah jadi koordinator. Pas saya ke Jakarta saya jadi supervisor lagi di subkon lagi, tapi itu hanya 1 tahun. Kemudian saya masuk ke BUMN lagi. Di BUMN yang kedua ini untuk yang logonya merah gitu ya. Jadi dari BUMN ke BUMN lagi gitu ya. Baik loh teman-teman ya, orang susah-susah loh masuk BUMN, terus resign, masuk BUMN lagi coba. Wah, faktor laki banget nih. Gimana tuh Pak Reza ceritanya? Dari BUMN itu ya mungkin karena pengalaman sebelumnya mungkin ya, dan kebetulan juga yang di BUMN yang baru yang kedua itu ada kenalan, artinya dia sudah tahu bagaimana performa saya, bagaimana ininya ya, lebih ke kinerjanya, akhirnya ditarik. Kemudian di BUMN yang kedua ini salah satu proyek yang terbesar itu LRT Jabodebek. LRT. Nah, cuma kebetulan di proyek tersebut tantangannya adalah yang dikerjakan tidak lagi sipil, tapi lebih kepada sistem perkeretaapian atau railway system. Jadi lebih banyak ada mengenai power supply, kemudian bagaimana di situ ada signaling juga, kemudian ada pekerjaan untuk, kalau di LRT kan ada ini ya, sumber dayanya dari rel yang ketiga, atau kita bisa nyebut third rail, sama termasuk juga SCADA. SCADA itu sistem untuk komputerisasinya. Jadi kalau di LRT kan nggak pakai ini ya, dia udah otomatis. Dari situ kemudian kurang lebih sekitar 2 tahun. Saya resign lagi. Tapi resign tidak untuk kerja, untuk jadi pengangguran. Gimana tuh ceritanya jadi pengangguran tuh? Jadi di tahun 2019 saya memutuskan diri untuk jadi pengangguran. Tapi dalam arti pengangguran yang aktif gitu ya. Kayak gimana tuh pengangguran yang aktif tuh ya? Pengangguran yang aktif tuh saya menjadi freelance trainer, consultant, kemudian juga ngisi webinar, termasuk juga mungkin beberapa membuat konten gitu ya, konten di YouTube. Mungkin Kak Cideni sudah tahu. Saya ada YouTube namanya. Apa nama YouTube-nya?
Nama YouTube-nya Reza Mengajar. Nah, teman-teman, ceklah Reza Mengajar ya. Nanti Jangan lupa di-subscribe loh. Jadi memang Reza Mengajar itu saya buat di tahun sekitar 2020 lah, di mana pada saat saya memutuskan untuk resign itu termasuk titik apa ya? Terendah di mana saya udah nggak punya apa-apa, ngajar nggak bisa gitu kan. Kemudian juga pandemi pula kan. Pandemi, ya itu karena pandemi. Iya, karena pandemi kan. Nggak bisa ngajar, nggak bisa training. Akhirnya saya hanya bertahan sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun saya memutuskan kembali untuk bekerja. Ya, dan alhamdulillah lagi. Sekarang masuk ke BUMD. BUMD yaitu di PT Jakarta Propertindo. Jadi pertama kerja kontraktor, sempat jadi subkon, balik lagi, kemudian langsung naik ke owner. Sekarang lebih banyak di project owner. Oke. Sekarang sudah kerja di BUMD terbesar di DKI Jakarta. Sebenarnya BUMD apa itu Pak Reza? Iya, PT Jakarta Propertindo atau mungkin orang-orang lebih mengenal PT Jakpro ya. Jakpro itu merupakan perusahaan pengelolaan aset. Pengelolaan aset di DKI. Kita untuk bisnis proses ada 3. Satu adalah manajemen investasi, kemudian yang kedua manajemen aset, sama manajemen project. Jadi ada, selain kita punya properti yang sudah berdiri, ada beberapa ya. Misal salah satu adalah Mall Pluit Junction, kemudian ada Hotel Aston di Pluit, mantap. Kemudian ada Taman Ismail Marzuki. Ada Jakarta International Velodrome, itu yang direct langsung di Jakpro. Tapi Jakpro sendiri punya beberapa anak usaha sama afiliasi. Nah, salah satunya adalah ada PT LRT Jakarta. Kemudian ada juga PT Jakarta Utilitas dan lain sebagainya. Banyak kalau dijelasin panjang. Luar biasa ya teman-teman ya. Tapi Pak Reza, sebanyak-banyak bisnis di Jakpro itu Pak Reza menangani bagian apa nih Pak? Iya, kebetulan saya kan di divisi manajemen mutu dan K3 ya. Jadi manajemen mutu dan K3 itu adalah divisi yang menjalankan secara sistemnya. Kita bagaimana, karena kebetulan divisi saya baru didirikan tahun 2019. Jadi baru 2 tahun. Kemudian kita langsung diminta untuk ngebut nih PR untuk bagaimana men-assign sebuah sistem, terutama bagaimana Jakpro termasuk semua ininya ya, dari aset, kemudian anak usaha dan sebagainya bisa menjalankan sistem manajemen terutama nih. Baik itu dari sisi mutu, kemudian K3, dan nanti insya Allah di tahun depan juga ada lingkungan. Tapi selain itu juga Jakpro sudah tersertifikasi untuk ISO 37001 atau sistem manajemen anti penyuapan atau anti bribery. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai Jakpro dan pekerjaan dari Pak Reza, tapi kita coba ke belakang lagi. Sebenarnya Pak Reza ini pendidikannya apa? Terus kenapa sih tertarik di K3 itu Pak? Iya. Kalau cerita dulu ya mungkin saya mikir sudah dari zaman sekolah lah. Sekolah itu ketika saya ngambil jurusan saya sudah berpikir bahwa tentunya jurusan saya nanti akan mempengaruhi masa depan saya bakal seperti apa. Waktu itu pada saat kuliah saya cuma punya 3 bidang yang kemungkinan saya akan ikuti atau mungkin yang saya kuliahnya di mana tuh? Kuliahnya di mana nih? Di Undip. Jurusannya apa Pak? Untuk fakultasnya Kesmas atau FKM, peminatannya keselamatan dan kesehatan kerja. Memang udah dari K3 dari kuliah. Oke. Terus sekarang juga lanjutkan juga di magister K3 juga di Universitas Indonesia di UI. Gelarnya MKKK kalau nggak salah ya. MK3 atau MKKK. Nah, waktu itu saya ngeliat lebih kemana sih sebenarnya yang mungkin ke depan itu bakal ini ya. Saya sebenarnya dari dulu lebih tertarik kayak lebih ke IT ya, ke information technology, dan termasuk juga hobi saya kayak ada editing video, graphic design dan sebagainya itu lebih senang. Tapi memang ternyata pada saat saya daftar SNMPTN gitu ya, UM dan sebagainya, waktu itu saya daftar langsung di UI, di IT gagal. Tapi ternyata setelah itu saya ngeliat ada 3 memang IT, kesehatan sama industri. Atau mungkin di teknik. Kalau yang nomor 1 saya memang interest saya, tapi kalau di industri mungkin saya ngelihatnya, kampus isinya laki-laki semua gitu ya, makanya mungkin itu jadi opsi ketiga lah. Ternyata saya lebih akhirnya diterima di kesehatan. Cuma memang dulu saya mikir kesehatannya itu ya udahlah paling kesehatan yang lebih kayak ke puskesmas atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata setelah masuk
ada satu peminat loh. Ternyata ini nih cocok nih buat laki-laki terutama ya, yang kita kesehatan tapi tidak hanya masuk di vaskes, nggak cuma masuk ke rumah sakit, tapi kita bisa masuk ke industri-industri ya. Salah satunya ternyata ada peminatan K3. K3. Ternyata jawabannya ada di K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kadang kalau orang udah kuliah nih kadang merasa kok kayaknya saya salah jurusan deh kayak gitu. Banyak yang merasa kayak gitu, termasuk saya sendiri. Misalkan udah baru setahun 2 tahun, kok kayaknya saya salah masuk jurusan deh. Harusnya kayak gini. Padahal teman-teman ya, itu sebenarnya sudah ditakdirkan tuh lewat sana, tapi memang dari kitanya aja yang belum menerima gitu kan. Tapi kesini kan Pak Reza menerima dong ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ini mungkin tips saja ya bagi teman-teman yang merasa mungkin seperti salah jurusan, termasuk saya sebenarnya kalau dibilang salah jurusan enggak juga. Tapi artinya gini, kita harus bisa membedakan apa antara sesuatu yang kita sukai dengan profesionalitas kita gitu. Ketika kita bicara pekerjaan, sebisa mungkin kalau kita punya hobi, optimalkan aja gimana caranya supaya itu bisa kita pakai di pekerjaan. Contoh gini, ketika saya dari sekolah gitu ya, saya suka membuat graphic design, kemudian saya main fotografi, kemudian di video editing dan sebagainya. Nyatanya memang ketika kita masuk di profesi kita, itu bisa kita pakai gitu. Contoh yang seperti tadi ya, saya bikin konten untuk YouTube, kemudian saya bikin desain untuk poster. Pada akhirnya itu terpakai juga. Gimana kitanya aja gitu sih. Sama kayak saya, jurusan teknik sipil. Awalnya saya nggak setuju nih, tapi jurusan ke K3. Terus sipil saya kepakainya kapan? Nanti loh teman-teman. Ternyata kayak gitu loh alurnya tuh. Kalau kita ngikutin apa ilmu yang kita sebenarnya kayaknya nggak kepake, ujung-ujungnya masih kepake. Betul. Gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara K3 itu kenapa banyak sekali teman-teman dari bisa dibilang pendidikan yang non K3 gitu ya, kenapa sih bisa masuk? Karena memang pada dasarnya K3 itu adalah lebih kepada pekerjaan-pekerjaan dengan ilmu terapan. Pak K3 itu bukan ilmu murni. Kenapa? Karena di dalam K3 itu kita misal belajar ya mengenai misal di S1 atau di D4 itu tidak ada hukum-hukum yang murni dari K3 tersebut. Contoh kalau misal kita bicara ilmu murni kan kayak IPA, fisika, kimia gitu kan. Dan itu ada tuh ilmu-ilmu algoritma, Pitagoras, itu udah pasti tuh, ilmu pasti. Kalau kita di K3 nggak ada. Harus banyak kreativitas. Lebih banyak terapan-terapan tuh. Ya kan? Ya, contoh teori mengenai human failure atau human factor gitu ya. Kita ambil dari psikologi. Kita bicara ada pekerjaan kalau di konstruksi ada lifting, ada perhitungan safety factor dan sebagainya. Kita ambil dari ilmu teknik. Jadi memang K3 itu adalah kalau menurut saya ilmu terapan sih, seperti itu. Oke, Pak Reza, kan manusia kan tadi Pak Reza pernah atau sudah bilang tadi mengalami titik terendah gitu ya. Mungkin teman-teman juga saat ini, terutama teman-teman yang sudah kerja tiba-tiba kena PHK ataupun yang lulus tapi nggak kerja-kerja, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, Pak Reza ngatasin masa atau waktu-waktu menurut Pak Reza, wah ini adalah waktu yang paling atau zaman saya yang paling terendah di posisi saya saat ini. Apa yang Pak Reza lakukan, terus siapa sih yang memotivasi supaya Pak Reza bisa terus bergerak gitu? Gimana Pak Reza? Iya. Ini menarik ya, tapi mungkin jawaban saya subjektif aja ya. Ini menurut saya. Mungkin teman-teman punya anggapan berbeda, silahkan. Bagi saya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ingin banyak mendapat sesuatu, maka kita juga harus memberi lebih banyak. Gitu. Zaman sekarang tuh yang bisa kita lakukan adalah kita memberi suatu manfaat aja sih bagi orang lain. Ketika saya dalam kondisi yang paling down saat itu, hal yang harus saya lakukan pertama adalah kita nggak boleh berhenti gitu. Kalau semisal ibaratnya kita mencapai suatu titik, kita punya sasaran gitu ya. Itu sama dengan kita mengendarai kendaraan dari kota tempat kita ke satu tujuan. Di jalan tuh pasti ada kayak entah berhenti di belakang truk, ya kan? Atau mungkin jalannya lagi macet, tapi pada akhirnya apa? Kita tetap harus lalui aja sih. Kita tetap harus gerak. Jadi gerak-gerak terus ya. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita lepas dari kondisi di mana kita stuck di situ, di mana kita lagi down adalah dengan kita terus bergerak.
Namun memang pada akhirnya bagaimana arah bergerak kita kembali kepada bagaimana kita melihat peluang. Nah, saya tuh termasuk orang yang satu pandai jual diri gitu bahasanya. Tapi memang itu yang saya dapat loh ketika saya kuliah. Ketika kamu pengen laku, kamu harus bisa jual diri. Dalam arti jual diri supaya orang-orang itu bisa tahu kita. Nah, salah satunya adalah dengan konsisten. Jadi kalau misal kita di bidang tertentu konsisten aja. Di mana yang kita lakuin urusan kayak anggaplah kayak saya bikin YouTube, saya nggak peduli mau dilihat atau enggak, yang penting saya bikin aja dulu gitu. Bikin aja. Siapa tahu nanti ada momen yang pas tiba-tiba langsung naik gitu ya subscribernya. Kita nggak pernah tahu. Nggak tahu, betul. Termasuk buat konten kadang menurut kita konten itu menurut saya ini gitu. Bagus banget misalkan kita buat ya, tapi nggak ada viewsnya. Tapi ketika kita ngebuat konten kayak TikTok aja ya, apa konten-kontennya YouTube yang lain, ini nggak bagus, tapi view-nya banyak gitu loh. Itu luar biasa loh. Kadang penilaian kita tuh kadang berbeda. Tapi intinya sih terus bergerak dan menjual diri. Mungkin ada pepatah tuh Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan ya, pada saat itu ya kali ya. Karena instruktur, konsultan, dulu kan Pak Reza mengalami proses itu juga kan. Itu gimana Pak Reza? Iya, saya sih yang paling penting ya kalau misal kita, cuma kalau itu mungkin lingkupnya ketika kita ingin berbisnis ya, terutama kalau berbisnis itu ya tadi ya K3 itu sebenarnya tidak hanya kita sebagai seorang profesional, kita juga bisa sebagai akademisi juga, tapi bisa juga sebagai bisnismen gitu ya. Cuma bedanya kalau saya bisnismen lebih kepada saya branding gitu. Jadi dari awal saya konsisten bagaimana membuat branding ketika ada orang yang punya, kalau kita di Twitter atau di Google kan keyword gitu ya. Ketika seseorang mengetikkan keyword konstruksi, K3 konstruksi, K3 peranca, K3 lifting rigging, itu bagaimana caranya saya membentuk pikiran orang, Reza gitu. Nah, salah satunya adalah dengan kata-kata Reza mengajar. Kata-kata yang simple gitu, tapi dimanapun ketika saya ngajar, saya selalu bilang, kalian cari ilmu silahkan bisa ke sini gitu. Itu lebih kepada medianya lah untuk. Jadi teman-teman nanti cek linknya ya di bagian deskripsi video ini ya teman-teman ya, klik aja tuh Reza mengajar, jangan lupa di subscribe ya. Kita perbanyak nih subscribernya ya. Oke, jadi pada saat titik terendah itu Pak Reza intinya adalah selalu bergerak, selalu mengupdate diri, selalu berbagi. Intinya kan seperti itu. Salah satunya berbagi konten dengan membuat konten YouTube, konten edukasi. Terus juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Media Tama juga nih. Kalau teman-teman cek ya, lihat lagi di bagian bawah nih ada video ya, coba di scroll ya, itu ada juga Pak Reza itu mengisi konten di webinarnya Media Tama ya. Ini rutin nih. Termasuk gitu ya. Ini ya, saya bantu juga Kemenaker juga untuk menyusun modul-modul yang kemarin. Betul, termasuk modul ahli muda, ahli media, supervisor peranca sama teknisi peranca. Sama teknisi dengan tim itu waktu itu ada Pak Agung sama Pak Panit ya. Ya, jadi mau teman-teman Media Tama ngadain ahli muda K3 konstruksi sama peranca, salah satu konten untuk Google Classroom-nya itu Pak Reza nih timnya yang membuat nih. Luar biasa kan teman-teman, nggak tahu kan? Nah, kalau ngomongin soal K3 itu kan luas sebenarnya Pak Reza kan. Ada K3 konstruksi, K3 tambang, K3 pabrik, K3 rumah sakit. Ini kenapa Pak Reza ngambilnya ke K3 konstruksi? Apa tertarik atau suka dengan konstruksi atau karena apa nih Pak Reza? Ya pertama memang takdir ya. Takdir lagi ya. Takdir lagi. Oke. Jadi K3, tapi di satu sisi ketika saya masuk ke K3 konstruksi itu satu bidang atau sektor-sektor yang menarik. Menariknya kenapa kita selalu berprestasi nih kalau K3 konstruksi. Cuma prestasinya dalam hal yang negatif. Kenapa? Karena hampir di semua negara itu pasti akan menyebutkan bahwa mungkin nomor satu sektor dengan penyumbang kecelakaan terbesar, terutama yang fatal itu adalah di konstruksi. Nah sekarang kita kembali lagi goal kita untuk kita sebagai seorang, mungkin kalau saya sekarang berpikirnya tidak hanya K3 ya, tapi lebih kepada sistem manajemen. Di mana sistem manajemen kan sekarang kita udah bicara quality, bicara masalah safety, termasuk environment gitu ya. Security tapi, juga. Termasuk security juga itu nggak bisa lepas tuh. Itu merupakan yang menjadi satu rangkaian atau satu kesatuan. Namun memang kalau kita bicara K3, quality yang dimaksud itu lebih kepada quality proses.
bukan quality produknya. Kalau kita bicara di TQM kan salah satunya ada quality control, ada quality assurance. Nah, kita lebih kepada memastikan nih assurance-nya nih, bagaimana sistem-sistem yang di dalam suatu bisnis proses itu dilakukan dengan safe gitu ya, dengan risk based thinking gitu. Tapi risiko untuk lebih ke arah K3-nya seperti itu. Tapi challenge-nya nih Pak Reza, kalau di konstruksi itu beda seperti K3 tambang migas. Betul. Ketika kita tegur misalkan ada karyawan atau pekerja lah ya, pekerja harian itu justru ngelawan kayak gitu ya. Kadang dikasih helm untuk tempat duduk gitu kan, didudukin jadi gayung kayak gitu kan. Dikasih sepatu bilangnya panas kayak gitu kan ya. Terus pokoknya unik lah kalau di K3 konstruksi itu. Kadang kalau kita memberikan sanksi pun kadang gimana ya, serba salah gitu ya. Kadang kita juga terancam juga kadang nyawa kita. Apalagi kalau di daerah ya K3 konstruksi. Nggak bisa kita langsung kasih sanksi. Kita harus kasih bina kan lama-lama kan ini juga gitu loh. Nah ini menurut Pak Reza gimana sih Pak untuk ngatasin teman-teman yang sebagai orang K3, khususnya K3 konstruksi supaya dia bisa menjalankan semua aktivitas ataupun target-target dari K3 sendiri itu gimana Pak? Ya, terkait mungkin itu lebih ke maturity level ya, ke tingkat kematangan orang-orang yang ada di proyek terutama. Sebenarnya tingkat kematangan, tingkat pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungannya. Nah, bagaimana kita bisa merubah itu sebenarnya ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita ambil nih. Kebetulan saya kan dulu pernah sebagai kontraktor, pernah juga kalau sekarang sebagai owner ya. Kalau dari sudut pandang kontraktor, sebenarnya yang harus dilakukan adalah satu, bagaimana kita membuat sistem. Sistem. Gitu ya. Jadi seseorang supaya dapat merubah sikap itu ada 3 hal nih yang harus dilakukan. Yaitu yang satu faktor predisposisinya atau faktor personal internalnya dari si orang tersebut. Kedua adalah faktor dari sisi enablingnya. Enabling itu maksudnya enabler gitu ya, yang mampu membuat dia, contoh gini, kalau semisal faktor enabling itu saya dipaksa harus menggunakan helm. Nah, apakah helm itu cukup layak nggak buat dia sehingga dia bisa sustainable untuk pakai helm, itu kan. Kadang kan kita juga faktor enablingnya aja nggak terpenuhi gitu. Sama yang ketiga adalah reinforcingnya, bagaimana pemaksaan, karena seseorang kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nah 3 hal ini nih yang predisposisinya lebih kepada kayak bagaimana kita bisa menjelaskan. Banyakan tuh orang K3 tuh kalau semisal di proyek ngasih APD ya sudah hanya sekedar ngasih APD. Jadi butuh komunikasi. Karena seseorang untuk bertindak itu tidak bisa langsung bertindak, dia harus tahu dulu kan urutannya, paham dulu ya kan, tahu secara knowledge-nya, setelah itu dia bisa menerapkan, setelah itu dia bisa memberikan influence ke orang lain. Nah kalau dari pemahamannya aja dia nggak bisa, bagaimana dia bisa menerapkan, bagaimana jika dia mau menginfluence orang lain. Nah sama yang kedua, nah biasanya kalau di proyek konstruksi enabling ini juga sering dilupakan. Kebalik, staff yang kerjaannya cuma jalan-jalan keliling-keliling, helmnya bagus, gitu ya. Sebut saja merek M gitu ya, yang harganya 100 atau 200 ribu. Sementara yang proyek, ya mohon maaf, yang kayak kuli-kuli, yang kerjanya naik turun, nundak-nunduk gitu kan. APD-nya biasa. APD-nya harga 25 ya, yang beli di Pasar Baru atau di Grogol gitu ya. Yang nggak jelas mereknya nggak gitu standar lah. gitu ya. Betul. Sama tadi, mereka bikin nih reinforcement, bikin penalti, tapi melupakan yang 2 pertama tadi. Pada langsung akhirnya dilewatin. apa? Ya akhirnya terjadi penolakan. Penolakan. Sekarang bayangkan saja orang dengan gaji pas-pasan kemudian dipaksa untuk dilakukan seperti itu. Mending kalau semisal mandornya gitu ya, tanggung jawab dia yang dipotong, tapi ternyata mandornya memotong lagi ke bawah, kan kasihan. Ya nggak? Itu yang sering terjadi. Jadi kita nggak bisa hanya memberikan reinforcement, tapi kita harus ke predisposisinya sama enablingnya juga. Gitu. Mungkin cara berkomunikasinya nggak langsung ke pekerja, tapi ke atasannya si pekerja itu. Misalkan kalau harian berarti si mandor. Kalau mandor nanti siapa, subkonnya, kayak gitu mungkin Pak ya. Itu kita sudut pandang dari yang lebih kecil ya, atau kita bilang cat view lah, yang paling bawah. Nah, tapi ketika kita melihat dari bird view-nya atau dari helikopter view-nya, sebenarnya bagaimana sebuah proyek itu culture-nya tidak mendukung, itu kembali kepada proses dari originatornya. Jadi originator itu artinya dari hulunya gitu. Selama ini mungkin ya kita juga, saya di
karena saya posisi sudah di Jakpro, saya akan berusaha sebisa mungkin dari originating factor-nya, dari faktor yang mengelola proyek, menentukan seperti KA, KRAB dan sebagainya, ini sudah ditetapkan dari awal, komitmen kita di awal. Jadi ketika kontraktor akan mengajukan tender gitu kan, itu sudah jelas, ini loh permintaan kita tuh seperti ini, standar kita seperti ini. Nah itu yang nanti juga pengaruh gitu. Jadi mungkin lebih ke arah budgetingnya pada saat Termasuk budgeting. Iya budgeting ya termasuk. Karena faktor yang terbesar kadang implementasi K3 itu ada di budget gitu ya Pak ya. Rata-rata seperti itu. Mungkin kalau kita adalah owner berarti si subkon atau kontraktor yang akan bekerja sama kita harus pastikan dulu budgetnya berapa persen dari nilai kontrak. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Betul. Nah masalahnya budget itu hanya akan terlihat ketika memang itu dihitung pada saat fase pra-FS ya atau feasibility study. Jadi feasibility study itu prosesnya jauh sebelum proyek itu ditetapkan ini loh mau dibangun. Jadi misal di Jakpro gitu ya, biasanya dari kita ada yang namanya divisi pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis dia akan melihat ini ada potensi, ada proyek-proyek mana nih. Nah nanti dari situ mereka akan meng-hire dari konsultan kajian, kemudian nanti dari konsultan kajian dituangkan dalam perencanaan oleh konsultan perencana. Nah nanti dari konsultan perencana ini seharusnya yang tadi biaya K3-nya harusnya sudah muncul. Ya, artinya nanti APK yang dipakai berapa sih? Karena kalau semisal itu dari awal dari fase perencanaan itu tidak di-define nilainya sekian, kan akhirnya nanti pada saat tender itu kan orang mengacu ke RAB kan. Kalau di dalam RAB-nya nggak di-state, nggak diwajibkan, ya tender juga nggak akan bisa. Pada akhirnya apa? Ya orang pelaksana lapangannya atau bahasanya tim proyeknya yang dia harus mikir gimana caranya dengan budget nilai kontrak sekian ini harus memenuhi semua, apalagi ownernya tidak punya requirement gitu. Nah kalau di Jakpro saya bisa pastikan nih requirement kita sudah punya, kita sudah tertulis, kita sudah lengkap, jadi enaknya adalah dari kontraktor tinggal mengadaptasi saja dari kontrak requirement yang kita buat untuk HSE-nya. Jadi intinya sebenarnya dari si ownernya sendiri harusnya sudah menentukan nih budget K3-nya berapa, nanti tinggal dari kontraktor atau supplier atau subkon yang mengajukan penawaran, apakah penawaran ini sudah include bagian K3 di dalam itu. Biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang kan Pak Reja kerja di HSE Manager untuk Jakarta Propertindo, Jakpro. Sebenarnya Jakpro ini sekarang ini lagi ngerjain berapa project nih Pak? Terus project terbesarnya selama 21 tahun ini ya Pak ya, udah mau anniversary loh ya teman-teman. Apa udah ya anniversary ya? Sudah. Mungkin Pak Reja bisa cerita nih Pak, silakan Pak. Ya, jadi Jakpro kebetulan tanggal 15 kemarin ya, Jakpro berulang tahun yang ke-21 tahun. Selamat ulang tahun itu ya. Iya, selamat ulang tahun buat Jakpro ya. Ini pas banget nih momennya sekalian mengenalkan. Jadi Jakpro yang tadi saya bilang dia ada 3 bisnis proses, salah satunya adalah proyek penugasan. Jadi proyek penugasan itu adalah proyek yang berasal dari pemerintah provinsi, kemudian untuk pelaksanaan mulai dari kajian sampai ke pengelolaan nantinya adalah diserahkan pada PT Jakarta Propertindo. Di tahun-tahun sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya, kita sempat melaksanakan adanya Asian Game ya. Nah, pada saat Asian Game itu beberapa proyek itu juga under Jakpro. Salah satunya LRT Jakarta, kemudian ada Jakarta International Equestrian untuk pacu kuda di daerah Kelapa Gading di Pulau Mas sana. Kemudian saat ini yang masih running kita ada revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Nah, revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini adalah salah satu art center nih kalau di DKI, di mana yang saat ini mungkin fasilitas-fasilitas atau aset untuk menjembatani seniman-seniman. Kalau misal kita ada karya-karya seni, ini termasuk Indonesia ini kan kaya banyak sekali ya, kaya akan yang namanya seniman. Di mana-mana bahkan di internasional tuh banyak gitu ya. Ini karya pelukis Indonesia. Nah itu sedang di dalam proses nih, kita akan fasilitasi di Taman Ismail Marzuki itu di Cikini. Satu lagi ada project mega nih, project yang dinanti-nanti sama warga Jakarta terutama dan mungkin Pak? Indonesia ya. Apa itu Pak? Yaitu ada yang namanya Jakarta International Stadium atau JIS, mungkin orang-orang lebih mengenal JIS ya. Jadi proyek JIS ini merupakan kalau bisa dibilang tuh project stadion termegah dan terbesar saat ini yang ada di Indonesia. Lokasinya ada di Sunter, dekat dengan Danau Sunter, dan proyek ini memang dibangun
mulai dari pemerintahnya Pak Anies Baswedan ya. Nah, proyek JIS ini bisa dibilang standarnya, atau kalau kita bilang lah mirip-mirip dengan standar-standar internasional, karena memang semua persyaratan standar-standarnya juga internasional. Yang kemarin ada gambar viral yang diangkat pakai itu secara bareng-bareng itu ya. Betul. Itu Jadi mungkin dari Jakpro ya teman-teman ya. Itu dari Jakpro. Jadi rangka atap bajanya itu ya. Total bebannya itu lebih dari 4.000 ton. Wow. Dan itu menggunakan teknologi yang kita tenaga ahli juga dari Indonesia, kemudian kita juga berkolaborasi ya dengan tenaga-tenaga struktur dari luar, termasuk juga asosiasi-asosiasi nih di Indonesia, contoh seperti PAKI, kemudian kita koordinasi juga dengan PUPR. Jadi metode pengangkatannya juga khusus, menggunakan komputerisasi, karena ya bisa dibayangkan ketika itu mengalami kegagalan, bakal masuk berita nggak lagi nasional nih, udah pasti internasional. Apalagi hal sensitif itu ya. Betul. Alhamdulillah ya, karena kerjasama dengan semua pihak dan hasilnya juga memuaskan, dan sekarang atapnya sudah berdiri dan sekarang sudah proses untuk penutupan atap. Jadi ini akan jadi satu-satunya stadion yang dilengkapi dengan fasilitas retractable. Jadi dia bisa buka tutup nih. Bisa nutup. Ya, jadi kalau misal ada konser hujan gitu ya, tutup. Itu stadion yang kayak cantilever kebuka situ bisa juga nutup kayak gitu? Bisa. Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Penasaran kan? nanti kita coba cek ya sana ya. Kita jalan nanti mungkin kita bisa lihat sana. Oke, Pak Reza. Kira-kira nih kendala Pak Reza selama bekerja, mau itu bekerja di dua BUMN sebelumnya sama BUMD yang sekarang ini, kira-kira menurut Pak Reza apa ya hal yang paling mendasar sekali sebagai kita nih sebagai orang K3 kalau kerja di perusahaan ya, BUMN, BUMD ataupun kontraktor nih ya kan, karena komitmen K3 tuh kadang lemah sekali gitu. Kadang orang K3 itu dianggap ada dan tiada gitu, jadi pakai hanya untuk kebutuhan tender sama CSMS doang nih. Nah kira-kira gimana tuh Pak Reza? Ya, terutama kalau profesi K3 ya, atau mungkin sekarang juga banyak yang ke QHSE atau Quality Health Safety Environment. Satu hal yang harus kita lakukan sih, kita harus berprinsip bahwa K3 itu ada karena bisnis. Ya kan, jadi jangan sampai membuat mindset atau membuat stigma bahwa K3 itu adalah menghambat progres. Itu sesuatu yang salah. Itu yang harus kita benerin dulu tuh. Nah, hambur-hamburkan uang dan sebagainya. Itu stigma yang harus kita hindari. Bagaimana caranya panjang memang, tapi satu hal bahwa kita bicara safety itu adalah culture yang belum common di Indonesia atau belum umum lah, belum ini. Nah, sehingga bagaimana kita mengkamenkannya itu, gitu ya, supaya membiasakan orang, kita harus buat bahwa safety gitu ya, atau K3 itu adalah menjadi suatu bisnis proses gitu. Nah, memang perlu adanya leadership, itu yang paling penting. Jadi dengan kita membuat orang-orang, karena K3 itu kan dimulai dengan memahami, dilanjutkan dengan perbuatan, dan yang diakhiri dengan yang namanya engagement atau empowering people. Ketika kita tidak bisa menjalankan yang ketiga, maka pada akhirnya hanya menjadi seorang ahli K3 yang pinter diri sendiri atau pinter sendiri. Nah, K3 itu nggak bisa seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, K3 ilmu terapan, kita harus bisa engagement people gitu ya, empowering people. Salah satunya jadi konsultan atau jadi instruktur webinar ya. Itu boleh, bisa dilakukan. Atau kalau di internal perusahaan ya, kita sering menyampaikan ke teman-teman ya, ke rekan-rekan kerja kita, ketika mereka melakukan suatu keputusan-keputusan yang sepertinya risk taker nih, kan kategori orang macam-macam nih, ada yang risk taker, ada yang risk calculating gitu ya. Jadi kita ketika ada orang yang terlalu ngambil risiko, kita harus bisa nyampaikan bagaimana risiko yang akan kamu hadapi ketika kamu tidak menjalankan nih prinsip-prinsip aspek keselamatan, kedepannya itu bakal seperti apa. Karena sebagai K3 memang kebanyakan itu secara job desk lebih cocok memang di advisory gitu ya, memberikan advice, memberikan masukan, karena pada akhirnya best practice di lapangan itu akan sangat tergantung dari yang mereka kerja sendiri. Kan kita nggak mungkin ngawasi 24 jam, kita bukan polisi gitu, tapi kita membuat sistem, dan bagaimana membuat sistem itu berjalan
kembali ke mereka gitu. Tapi emang orang K3 tuh dimusuhin ya Pak Reza. Kalau kadang maksud kita itu bener ya, mau ngasih mereka itu supaya kerja jangan sampai terjadi kecelakaan dan PHK. Tapi kadang pekerja, apalagi pekerja konstruksi itu menganggap kita tuh ya dimusuhin, kayak musuh terbesarnya pekerjaan itu adalah orang K3 gitu loh Pak. Ini kadang sedih banget gitu. Makanya kadang di sektor konstruksi itu K3 tuh challenge luar biasa. Kalau orang sudah kerja di K3 konstruksi, terus dia pindah ke K3 migas, K3 tambang mungkin lebih enak gitu kan ya, karena udah terbiasa challenge-nya tadi, sistemnya. Tapi kalau dibalik, orang kerja di K3 migas, K3 tambang, terus pindah ke K3 konstruksi, wah nggak ada yang tahan tuh Pak Reza ya, cuman sebulan aja udah resign dia gitu. Benar ya? Itu pengalaman pribadi, manajer saya 1 bulan langsung resign. Dia dari Shell masuk ke konstruksi 1 bulan langsung resign. Belum lagi faktor income-nya ya kan? Betul. Langsung turun drastis gitu. Orang K3 di tambang minyak gas bumi mungkin tinggi, tapi ketika di konstruksi ya dianggap ya biasa, karyawan biasa gitu loh Pak. Itu gimana tuh Pak Reza untuk teman-teman nih yang baru mau masuk nih di bagian K3, ayo mau masuk bagian K3 lagi atau masih mau mikir-mikir nih ya? Sebenarnya untung atau rugi atau apa nih Pak Reza terkait dengan kalau kita kerja di K3 itu sebenarnya kelebihannya apa sih Pak Reza dibanding dengan kalau kita kerja di bidang lain gitu Pak? Silakan Pak. Iya, saya mungkin ngomong pahitnya dulu kali ya. Bicara K3 itu ketika kita masuk sebagai profesi, sebagai orang K3 atau sistem manajemen itu, satu hal kita nggak boleh baperan sih memang. Ya kan, baper itu udah paling anti lah kalau orang K3, karena kita banyak sekali terjadi ketika kita mengajukan sesuatu, misal kayak anggaran sebagainya, sering ditolak gitu. Dicoret. Jadi, itu baperan itu adalah daftar nomor 1 yang harus dicoret dari seorang ahli K3. Ya kalau di konstruksi memang kekurangannya mungkin dari segi rate salary pasti beda dengan yang teknik gitu ya. Ini mungkin dari praktis saja lah apa yang saya alami. Tapi kalau kita bicara positifnya, sebenarnya sisi positifnya adalah kita punya legacy nih, punya kebanggaan. Jadi teman-teman yang bekerja di sistem manajemen, baik itu mutu, K3, lingkungan, atau mungkin terutama kayak saya yang saat ini mungkin nggak di proyek lagi, tapi lebih ke holding di manajemen, kita punya legacy bagaimana membangun sebuah sistem. Nah contoh kayak di Jakpro ini kan karena divisi MMK3-nya baru, kita banyak nih menyusun prosedur, bagaimana kita membuat mekanisme, tata laksana, supaya pelaksanaan K3-nya jelas dan sebagainya. Tapi ketika itu sudah jadi, kemudian kita resign, kan di dalam prosedur itu masih ada inisial kita. Misal inisial saya kan MRN, atau mungkin teman-teman yang ini misalnya. Nah ketika kita resign, inisial kita masih ada di situ. Itulah mungkin jadi salah satu kebanggaan. Gitu. Kita, legacy kita, kebanggaan kita adalah kita bisa membangun sistem contoh seperti prosedural ya, itu kan bisa dibilang adalah product of knowledge, ya kan, dari apa yang kita pikirkan kita tuangkan dalam satu prosedur, dalam satu SOP, dalam satu standar, yang itu kemudian dipelajari oleh orang lain, diterapkan oleh orang lain, tempatnya jadi aman, jadi safe, itu insya Allah sih bakal jadi amal yang terus berjalan sih di kita. Mudah-mudahan ya, amin insya Allah ya.